Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pembiayaan atau pendanaan jangka panjang. Nah, jadi pendanaan jangka panjang atau pembiayaan ini adalah utang yang memiliki waktu lebih dari 10 tahun. Nah, biasanya merupakan salah satu keputusan yang strategis bagi perusahaan. Nah, sumber dari dana jangka panjang ini biasanya digunakan untuk membelanjai investasi jangka panjang. Dengan demikian, dananya akan terikat untuk waktu yang lama di perusahaan. Nah, selanjutnya perbedaan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek, jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun hingga 1 tahun. Untuk jangka panjang, jangka waktunya mencapai 3-30 tahun atau lebih. Kemudian jangka pendek, tingkat bunganya yang dibayar lebih rendah. Sedangkan jangka panjang, bunga yang dibebankan atau yang dibayarkan lebih tinggi. Nah, jangka pendek sendiri resikonya lebih rendah, sedangkan jangka panjang lebih beresiko. Kemudian jangka pendek ini mencakup utang dagang, cerukan bank, sewa jangka pendek. Sedangkan jangka panjang meliputi saham, obligasi, dan laba ditahan. Sumber dana dari pembiayaan jangka panjang ini ada 3, yaitu hipotek, obligasi, dan saham. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu hipotek. Jadi, hipotek ini adalah utang yang dijamin dengan aktiva real dan memerlukan pembiayaan berkala. Hipotek diterbitkan untuk mendanai perolehan aktiva, pembuatan pabrik, dan modernisasi fasilitas. Banyaknya pinjaman hipotek besarnya antara 70-90% dari nilai jaminan. Hipotek ini bisa diperoleh dari bank, perusahaan asuransi jiwa, atau institusi finansial lainnya. Nah, hipotek terdiri dari 2 jenis, yaitu senior mortgage dan junior mortgage. Senior mortgage yaitu hipotek yang mempunyai klaim pertama atas aktiva dan keuntungan. Sedangkan junior mortgage yaitu hipotek yang mempunyai klaim atas aktiva dan keuntungan setelah klaim senior mortgage terpenuhi. Nah, hipotek ini mungkin mempunyai close end provision yang melarang perusahaan menerbitkan hutang tambahan dengan prioritas yang sama untuk properti yang sama. Tetapi kalau hipotek mempunyai open end provision, maka perusahaan dapat menerbitkan first mortgage untuk properti yang sama. Hipotek ini mempunyai beberapa keunggulan termasuk tarif bunganya yang ringan, sedikit pembatasan, dan tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang. Sumber dana yang kedua ada obligasi. Obligasi ini mempunyai jatuh tempo antara 10-30 tahun. Nah, pembayaran bunga kepada pemegang obligasi disebut bunga nominal, yaitu bunga atas nilai nominal obligasi. Bunga nominal sama dengan tarif bunga kupon dikalikan nilai nominal obligasi. Meskipun tarif bunga nominal ini dinyatakan atas dasar tahunan, tetapi bunga obligasi biasanya dibayarkan setiap setengah tahun sekali. Nah, biaya bunga tersebut dapat mengurangi pembayaran pajak. Terkadang obligasi juga mencantumkan call provision, yaitu klausul yang menyatakan bahwa obligasi dapat dilunasi oleh penerbit sebelum obligasi jatuh tempo dengan harga tertentu yang disebut call price. Nah, call price ini biasanya lebih tinggi dibanding dengan nilai nominalnya. Nah, selanjutnya resiko yang akan dihadapi ketika berinvestasi di obligasi. Ada credit risk, yaitu resiko ketidakmampuan penerbit obligasi untuk membayar bunga dan atau pokok obligasi. Kedua, ada liquidity risk, yaitu resiko tidak likuidnya obligasi di pasar sekunder. Kemudian ada interest rate risk, yaitu resiko pergerakan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi di pasar sekunder. Dan yang terakhir ada foreign exchange risk, yaitu resiko perubahan dalam nilai tukar, khususnya untuk surat utang yang diterbitkan dalam mata uang asing. Selanjutnya, metode penilaian obligasi. Jadi ada 2 metode, yaitu metode singkat dan metode nilai sekarang atau present value. Nah, yang akan dibahas pertama adalah metode singkat. Metode ini digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM, hasil yang dimiliki pemegang obligasi jika dimiliki sampai jatuh tempo. Nah, rumus dari metode singkat ini adalah YTN sama dengan 1 ditambah N dikurangi P per N
per P plus N bagi 2. Gimana YTM sama dengan keuntungan obligasi sampai jatuh tempo, I tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N nilai nominal obligasi, P harga pasar obligasi yang terjadi, dan N umur obligasi. Nah, kemudian ada contoh soal dari metode singkat. Untuk keterangannya yaitu obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar obligasi 9.000, umur obligasi 10 tahun, dan bunga 10% per tahun. Kemudian untuk tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dapat dihitung dengan rumus YTM sama dengan 1 ditambah N dikurangi P dibagi N per P plus N dibagi 2. Sama dengan 1.000 ditambah 10.000 dikurangi 9.000 dibagi 10 per 9.000 ditambah 10.000 dibagi 2. Sehingga YTM sama dengan 1.000 ditambah 100 dibagi 9.500 dan diketahui YTM sama dengan 11,58%. Metode yang kedua, metode nilai sekarang atau present value. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sebagai pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Untuk mencari nilai KD adalah dengan cara coba-coba atau trial error, misal dengan persentase 10% dan 15%. Metode present value dapat digunakan perhitungan sebagai berikut. VB sama dengan 1 kali PVIVA KDN ditambah N kali PVIV KDN, di mana VB sama dengan nilai obligasi, I sama dengan tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD sama dengan rate of return obligasi atau YTM, N sama dengan umur obligasi dalam tahun, N besar sama dengan nilai nominal obligasi, dan T jumlah tahun sampai tahun ke T. Kemudian untuk PVIVA sama dengan present value interest factor annuity atau nilai sekarang faktor bunga anuitas, dan untuk PVIV sama dengan present value interest factor atau nilai sekarang faktor bunga. Untuk selanjutnya ada contoh soal dari metode nilai sekarang. Keterangannya, obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar obligasi 9.000, umur obligasi 10 tahun, dan bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung sebagai berikut. VB sama dengan I1 ditambah I1 per 1 tambah KD pangkat 1 ditambah I2 per 1 tambah KD pangkat 2 ditambah IN per 1 tambah KD kali N ditambah N per 1 tambah KD kali N sama dengan 1.000 per 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 1.000 per 1 tambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1.000 per 1 tambah 0,1 pangkat 10 ditambah 10.000 per 1 tambah 0,1 pangkat 10. Jadi VB diketahui 9.969,96 dan dibulatkan menjadi 10.000. Kemudian untuk nilai present value sama dengan present value dari yield dikurangi harga pasar sama dengan 10.000 dikurangi 9.000 sama dengan 1.000. Kemudian sumber dana yang terakhir atau yang ketiga yaitu saham. Nah, saham ini ada dua. Yang pertama saham biasa dan saham istimewa. Yang akan dibahas pertama yaitu saham biasa atau common stock. Merupakan surat bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan seperti perseroan terbatas dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan perusahaan tersebut. Saham biasa sebagai salah satu sumber dana jangka panjang bagi perusahaan tidak memiliki jatuh tempo atau dengan kata lain akan terikat di perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Nah, selanjutnya ada perhitungan saham biasa dengan rumus NBSP sama dengan MS dikurangi NNSP dibagi JSP. Kemudian untuk contoh soal dari perhitungan saham biasa. PTY memiliki modal sendiri yang terdiri dari saham preferensi 500.000 lembar dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar, saham biasa 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000 per lembar, laba ditahan 500 juta, surplus 600 juta. Kemudian mencari nilai buku saham biasa. Pertama-tama menghitung jumlah modal sendiri. Saham preferen sama dengan 500.000 lembar dikali Rp10.000, hasilnya 5 miliar. Kemudian saham biasanya 1 juta lembar dikali Rp5.000, hasilnya 5 miliar.
dan nambah ditahan 500 juta, surplus modal 600 juta. Sehingga total modal sendiri sama dengan 11 miliar 100 juta rupiah. Kemudian NBSB-nya sama dengan 11 miliar 100 juta rupiah dikurangi 5 miliar dibagi 1 juta. Sehingga 6 miliar 100 juta dibagi 1 juta sama dengan 6.100. Kemudian ada saham istimewa atau preference stock. Nah, saham istimewa ini mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa, tetapi di bawah obligasi. Keistimewaan saham ini berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, untuk perhitungan saham istimewa atau preference, dengan rumus BP sama dengan DSP dibagi HJSP dikali 100%. Dividen saham preference sama dengan 7% dikali Rp10.000 diperoleh Rp700, dan untuk harga jual saham preference sebenarnya Rp11.000. Sehingga biaya saham preferensi adalah biaya preferensi sama dengan 700 dibagi 11.000 dikali 100% sama dengan 6,36%.